semuanya, hari ini aku akan bercerita sosok hantu urban legend yang sering disebut Anggau yang sangat terkenal di daerah Koto Intan, Provinsi Riau. Gimana kisah selanjutnya? Saksikan. Anggau ini dulunya manusia biasa, cuma selalu membuat resah warga. Dianya selalu bikin onar, suka mabuk-mabukan, suka berantem, pokoknya jelek kali lah tingkah lakunya tuh kan. Jadi karena warga udah merasa resah sama dia ini, akhirnya warga ini pun datanglah ke rumahnya kan untuk bilangkan sama orang tuanya apa yang dia lakukan di luaran itu. Nah, setelah datanglah warga itu kan menceritakan apa yang dilakukannya kan sama warga-warga sekitar, akhirnya pun dia ngelantang ya, dia bilang, apabila aku melakukan yang mereka bilang itu, maka aku akan ditolak bumi nanti kalau mati, katanya kayak gitu di depan orang tuanya. Karena kayak gitu kan, akhirnya pun warga bubar. Karena kan kalau zaman dulu itu percaya, kalau orang Riau itu percaya kalau misalnya anak tuh udah bersumpah kayak gitu berarti dia nggak melakukannya walaupun itu bohong. Udah, jadi akhirnya pun karena dianya selalu berkehidupan yang tidak baik, suka minum minuman keras itu kan, akhirnya pun dia jatuh sakit dianya kan, rupanya nggak ada obat, dia itu nggak ada obatnya, dan penyakitnya pun nggak tahu itu penyakit apa. Akhirnya pun dia meninggal dunia lah kan, karena nggak ada obatnya, penyakitnya pun dokter nggak tahu. Akhirnya setelah itu kan meninggal lah dia, diantar ke penguburan ya kan, diantar ke penguburan, orang pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Setelah dikubur itulah dia kan, udah dikubur, akhirnya pun dia merasakan bagaimana sakitnya ditolak bumi, sehingga dia bermohon sama Allah kan, ya Allah, izinkanlah aku keluar sebentar aja untuk meminta maaf atas apa yang aku lakukan selama ini, katanya gitu sama Allah kan. Memohon dia, dan Allah pun memberikan dia kesempatan, dan Allah pun memberikan kesempatan untuknya meminta maaf kepada warga-warga kan. Dah keluarlah dia dari kuburannya itu untuk minta maaf kan, tapi dengan wujud yang sangat berbeda dan sangat menyeramkan. Tahu teman-teman kayak mana wujudnya itu? Wujudnya ini tapak kaki ya kan, tapak kaki ini ke arah ke belakang, dia pakai tumit jalannya, terus kukunya panjang, lalu ini tangannya selalu ngadep ke belakang ini kan, dua-duanya itu tangannya ngadep belakang. Karena apa? Karena tangannya panjang, terus kukunya panjang, sehingga bentuknya seperti kuntilanak, mirip kuntilanak gitu. Akhirnya pun dia keluar dari kuburannya, dan mulai jam 10 malam dia mulai mengetuk-ngetuk rumah orang-orang yang ada di daerah itu untuk minta maaf. Dah keluarlah dianya kan, diketoknya lah pintu setiap rumah, tok 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 tok. Tentu orang nengok dari jendela dulu kan, tengok orang lah dari jendela, dengan bentuknya seperti itu takutlah orang-orang untuk bukakan pintu ya kan. Ya udah, akhirnya pun dia tidak berhasil untuk minta maaf sama orang-orang daerah sana. Dah dia berpikir lagi, kayak mana lah aku ini untuk minta maaf sama orang-orang yang aku buat dosa dulu, apa aku datang jam 2 atau setengah 5 ya, di saat orang lagi azan subuh pasti banyak yang sholat ke masjid. Zaman dulu kan orang pada sholat di masjid daerah Riau nih. Jadi setelah itu dicobanya lah kan, karena jam 2 sampai setengah 5 itu kan cuacanya sangat dingin mencekam gitu kan. Jadi di situ dia mulai merasa lapar. Nah di situ dia merasa lapar, akhirnya dia ngetok lah pintu warga itu sekalian minta maaf. Nah diketoknya tok 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 pintu warga itu kan, dengan menyebutkan minta nasi soju, katanya gitu, minta nasi soju katanya gitu, terus gitu minta nasi soju, sampailah pintu itu terbuka. Namanya wujudnya seperti itu ya tentu takut lah ya kan warga ini. Akhirnya pintunya nggak dibuka itu sama warga, selalu lagi tuh sekeliling rumah itulah dia terus berkata minta nasi soju. Besoknya ke rumah lain lagi. Nah akhirnya ada satu rumah yang mau lah kan ngasih dia nasi. Waktu itu ini dia nggak percaya kalau itu makhluk-makhluk kayak gitu kan, dia nggak peduli lah ya kan, bapaknya nggak kuat imannya. Jadi datanglah dia, tok 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 tok, minta nasi soju, ke rumah bapak yang kuat imannya tadi. Dikasih lah sama bapak ini nasi itu kan, nasi soju tuh nasi dingin itu artinya kan, dikasih bapak itu ke dianya. Akhirnya pun dia makan dengan lahapnya. Besokan harinya datang lagi, pokoknya kalau dia udah pernah dikasih sekali tuh dia datang terus. Makanya namanya bapak itu di rumah itu bukan cuma dia sendiri di rumah itu. Akhirnya keluarga bapak itu pun bilang gini,
jangan dikasih terus Hanggau itu, bekonya datang terus, nanti dia datang terus, kata keluarga bapak itu sama bapak itu kan. Akhirnya pun ya bapak itu yang dengarkan keluarganya juga ya kan, kasihan lah keluarganya ketakutan gara-gara Hanggau itu. Ya udah, akhirnya keesokan harinya Hanggau ini datang lagi, tok 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 tok, minta nasi soju katanya gitu kan. Itulah nggak dikasih lah sama bapak itu karena keluarganya udah ketakutan. Besoknya Hanggau tuh datang lagi ke rumah bapak itu, tetap nggak dikasih. Ya udah, karena sangat merasakan di daerah itu Hanggau ini kan, akhirnya para warga pun mendatangi Pak Kiai, dibilangkanlah kalau Hanggau ini meresahkan, sangat tidak mengenakan, selalu berkeliaran di daerah kita ini. Akhirnya pun pas setelah itu Pak Kiai pun mulai beraksi sama para warga kan, mulailah itu Pak Kiai itu kan memasang apa rencana gitu kan. Dah akhirnya ketangkap lah Hanggau ini pas di jam 2 sampai setengah 5 tuh kan, ditangkap terus dia diikat di pohon bambu dan dia dibakar lah oleh Pak Kiai itu kan, karena sangat-sangat meresahkan tingkah lakunya itu. Jadi setelah itu foto Intan itu pun terasa aman dan damai. Akhir cerita ini sebenarnya masih banyak simpang siur ya ceritanya di daerah Riau. Cuma dari cerita ini kita bisa ngambil hikmahnya, jangan pernah kita berbohong, apalagi berbuat onar. Itu sangat-sangat meresahkan bagi warga, apalagi kita menyumpahi diri kita sendiri, itu mengakibatkan kehancuran bagi kita sendiri. Mungkin sampai di sini cerita dari Mama. Siapa yang punya cerita horor bisa DM dan bisa juga komentar di kolom komentar yang ingin diceritakan cerita horor yang ia alami secara nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.